Oke, Bu Siti sudah siap? Ya, insya Allah, Bu. Baik, Bu Siti. Ngajar di mana, Ibu? Di SD Pandanrejo, Bu. Pandanrejo itu mana? Purworejo. Oh, di Purworejo. Iya. Oke, sudah berapa lama, Bu? Oh, sudah lama sekali, Bu. Sudah 15 tahun. Sampai ngelotok ya, Bu, ya, mestinya ya. Malah lupa, Bu. Saking lamanya sampai Ya, lupa, J. saking lamanya dan sampai umurnya tua itu, Bu. Tapi justru yang muda-muda itu bisa mencontoh Ibu tetap semangat untuk ngajar dan juga belajar ini. Iya. Ibu ngajar di apa, Bu? Di SD, di PAI, Bu. Di PAI. Iya, Kelas berapa, Bu? kelas 1 sampai 6. Kelas 1 sampai 6. Nah, Iya. di sekolah Ibu di Purworejo di situ kurikulum yang digunakan apa, Bu? Ya, ada yang kurikulum merdeka dan ada yang eh, itu eh, ada yang K13 ya, seperti itu. Tapi yang Nah, kurikulum merdeka sudah 4 kelas, Bu. oke. Nah, Ibu karena sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sudah menggunakan kurikulum 13, bisa dijelaskan apa bedanya dari kedua kurikulum tersebut secara administratif? Oh ya, kalau kurikulum merdeka itu kurikulum yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan siswa. Kalau yang kurikulum 13 itu pembelajaran terpadu dari beberapa mata pelajaran. Begitu, Bu, kira-kiranya. Aduh, kok pakai kira-kira. Kalau dari yang Ibu buat modul ajar itu, eh, apakah modul ajar juga ditemukan di kurikulum 13, Bu? Eh, kayaknya ada sedikit, Bu. Ada ya. Sedikit itu di bagian apa? Di bagian apa ya? Ada perbedaannya. Itu kalau di kurikulum merdeka, itu, pembelajarannya itu bebas. Maksudnya bebas, itu nanti dari, bab-bab itu tidak harus urut begitu, Bu. Jadi misalnya ada bab 1, itu bisa diajarkan di belakang, terus bab 2 bisa di depan, seperti itu, Bu. Kenapa begitu, Bu? Kenapa nggak urut gitu? Adanya kita bikin bab 1, 2, 3 itu mestinya kan karena ada urutan yang dipertimbangkan. Ya, ini kan karena merdeka itu bebas menentukan begitu Bu kira-kiranya. Jadi disesuaikan begitu Bu, disesuaikan Disesuaikan dengan dengan apa? kebutuhan siswa begitu. Kira-kira Hmm. Bu. Bingung malah. Eh, nah, Ibu dalam menyusun modul ajar itu menggunakan konsep teori apa, Bu? Teori behavior Bu. Ya, Behaviorisme. ya. Jadi dijelasin kenapa milih behaviorisme, Bu. Jadi kan materi ajarnya, modul ajarnya tentang apa toh? Tentang membaca Al-Qur'an Ibu. Ya. Oh, iya. Kenapa pakai behaviorisme? Karena
proses pembelajaran yang mengutamakan hasil yang berupa perubahan perilaku peserta didik sebagai interaksi dari stimulus dan respon, begitu, Bu. Nah, kalau belajar Al-Quran itu stimulusnya apa, Bu? Stimulusnya itu latihan, Bu. Latihan. Jadi, anak itu berlatih, berlatih, dan berlatih terus begitu, dan dipraktekkan gitu. Gitu ya. Iya, kira-kira, Bu. Nah, di modul ajar yang terkait tadi tentang pembelajaran Al-Quran itu, Ibu pakai model pembelajaran apa? Pembelajarannya pakai Model oh, pembelajaran. modelnya Modelnya. drill, Bu. Drill, Bu. Drill. Emang boleh, Bu, bikin drill kemarin. Kan Ibu diarahkan untuk nanti bahan modul ajar ini buat PPL. Dan Iya. kalau PPL itu kan diarahkan untuk menyusun eh, modul ajar menggunakan PBL atau PJBL. Apa enggak begitu penjelasannya? eh aduh kurang paham, Bu, itu, Bu. Tapi saya sudah terlanjur ini bikin seperti ini. Jadi, Hmm. untuk anak-anak ini ada penugasan begitu, Bu. Mm-mm. Ya, penugasan. Jadi, setiap pembelajarannya itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Jadi penugasan dan itu ada tugas-tugas seperti menghafal, seperti itu, Bu. Dan nanti bisa dikirim lewat WhatsApp atau langsung video call begitu, Bu. Oh ya, Kira-kira gitu. seperti itu, Bu. Kenapa tugasnya nggak dilakukan di kelas, Bu? Ya, kan waktunya itu kan tidak memenuhi, Bu. Jadi anak-anaknya banyak, kalau harus baca satu-satu mungkin waktunya kurang dan itu sebagai pembelajaran biar anak-anak itu selalu belajar, belajar terus di rumah begitu, Bu. Gitu. Iya. Nah, kalau seperti itu misalnya tadi ada yang nggak selesai, terus akhirnya pakai penugasan dan lain-lain. Nah, Ibu kalau menyusun instrumen evaluasinya, instrumen asesmennya pakai apa, Bu? Pakai itu, Bu, eh yang ada ini bacaan ya tajwidnya bagaimana, terus makhroijulnya bagaimana, seperti itu, Bu, instrumen penilaiannya. Makanya Hmm. saya beri tugas itu biar dia bisa merekam, terus saya bisa mendengarkan begitu, Bu. Mungkin begitu, Bu. Ya, nah di dalam kelas Ibu itu mengajar selama ini, apakah ya Ibu menemukan adanya masalah yang terjadi di kelas atau enggak? Oh, ada, Bu. Ada. Ada. Apa masalahnya? Ya, seperti kan ini saya ambilnya membaca Al-Quran. Jadi ada anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Lah itu makanya